Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sahabat warahmatullahi Bawaslu dimanapun berada, kesempatan kali ini kita kembali dalam acara podcast obrolan bareng Bawaslu Provinsi Gorontalo. Hadir bersama saya, anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo, Ibu Dismawi Ibrahim selaku Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa. Selamat malam Bu Koordinator. Ya, selamat malam Pak Bagaimana Bung kabarnya? Armin. Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bu Kordip, kita membahas terkait dengan persiapan PHPU nantinya di Mahkamah Konstitusi. Kira-kira menurut Bu Kordip dari segi persiapan seperti apa untuk sidang nanti? Oke ya. Jadi terkait dengan persiapan untuk pemberi keterangan di MK nanti terkait dengan pokok-pokok aduan yang disampaikan oleh peserta pemilu. Nah, ini kesiapan dari Bawaslu Provinsi bersama jajaran di tingkat bawah yakni Kabupaten Kota. Dari seminggu kemarin kita sudah persiapan dan juga sudah melakukan penyusunan jawaban terkait dengan pokok aduan yang disampaikan oleh peserta pemilu. Nah, di sini adapun untuk pokok-pokok aduan itu dari 6 kabupaten kota ya yang ada di Provinsi Gorontalo itu yang ada gugatan sengketa di MK itu ada di wilayah Kabupaten Gorontalo, terus Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Bualemo, Kabupaten Pohuwato. Ya, jadi dari 6 kabupaten kota yang ada di Provinsi Gorontalo itu ada 4 kabupaten kota. Nah, minus Kabupaten Bone Bolango dan kota. Nah, jadi dan juga untuk di Provinsi Gorontalo juga ada. Nah, sehingganya ini kemarin itu kita sudah menyusun keterangan nantinya besok ini itu ada juga akan dilakukan review di Bawaslu RI. Nah, sehingganya ini artinya untuk persiapan kita kabupaten kota yang ada sengketa PHPU di MK itu kita sudah siapkan dan kita juga insya Allah ada pendampingan dari Bawaslu RI terkait dengan jawaban-jawaban yang nantinya kita akan sampaikan di sidang nanti di MK. Jadi butuh berapa hari lama itu Bu Kordip menyusun jawaban keterangan? Nah, jadi kemarin itu kurang lebih 4 hari. Dengan mengumpulkan teman-teman Iya, Bawaslu Kabupaten Kota. jadi kita mengumpulkan teman-teman kabupaten kota, baik yang dari 6 kabupaten kota itu kita kumpulkan karena kita butuh informasi dari teman-teman dan juga teman-teman dalam kabupaten kota juga itu melakukan penyusunan bersama. Jadi dilaksanakan di Bawaslu Provinsi Gorontalo. Nah, juga 2 kabupaten yaitu satu Kabupaten Bone Bolango dan Kota Gorontalo itu juga turut hadir. Nah, kita juga butuh informasi dari teman-teman yang tidak ada sengketa di Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi ini artinya kita sudah harus memaksimalkan dengan beberapa waktu kemarin itu selama 4 hari dan kemudian mulai besok itu ada review di Bawaslu RI. Nah, ya, jadi teman-teman yang kabupaten kota dan juga Pak Ketua dan Pak Fajrin, begitu juga dengan Pak Amin itu sudah stay di Bawaslu RI. Dan nantinya saya insya Allah itu nanti tanggal 25 itu akan menyusul ke Jakarta. Ya. Ini kan Bu Kordip sebagai pengampu nantinya di sidang Mahkamah Konstitusi bisa disampaikan kepada Bawaslu, sahabat Bawaslu di rumah Bu Kordip, siapa-siapa selain Bu Kordip yang akan duduk nanti di Mahkamah Konstitusi di ruang sidang. Oke ya, jadi terkait dengan memberi keterangan di MK nanti itu kita sudah diskusi, saya sudah diskusi dengan Pak Ketua dan nantinya ini kita akan bahas di pleno. Nah, itu kita sudah membagi terkait siapa yang akan
memberikan jawaban di MK. Nah, itu kalau Pak Ketua itu terkait dengan gugatan yang ada di Provinsi Gorontalo dan juga digabungkan dengan yang ada di Pohuwato. Karena ada terkait dengan gugatan dari Partai PKS itu terkait dengan keterwakilan perempuan itu yang ada di Pohuwato itu ada garis terhubung itu dengan Provinsi Gorontalo sehingga ini akan menjadi tugas dari Pak Ketua untuk menyampaikan keterangan terkait tersebut. Nah, kemudian Pak John itu juga terkait dengan gugatan dari Partai PKB itu yang ada di Pohuwato dan kemudian saya memberi keterangan terkait dengan yang di Gorontalo Utara. Gorontalo Utara, terus dari Pak Fazrin itu Kabupaten Gorontalo dan Pak Amin itu terkait dengan yang ada di Bualem. Kabupaten Bualem. Ya. Selama proses penyusunan keterangan di Bawaslu provinsi, mungkin ada ceritakan apakah ada kendala selama itu, kendala yang dihadapi selama penyusunan atau gimana? Jadi terkait dengan kendala yang kita pada penyusunan jawaban kemarin itu yang dilaksanakan selama 4 hari, itu ada beberapa yang dokumen-dokumen yang belum ada di baik di kabupaten kota yang berasal dari teman-teman di tingkat bawah. Jadi kita berupaya untuk tetap komunikasi dengan teman-teman pengawas yang di tingkat bawah baik dari TPS sampai di tingkat Panwascam. Nah, itu kita tetap berkoordinasi terkait dengan hasil pengawasan pada saat pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu, baik dari awal pemutakhiran data pemilih sampai dengan tahapan akhir. Tahapan akhir yaitu pada saat hari pencoblosan. Nah, jadi dengan koordinasi dengan teman-teman di tingkat bawah, alhamdulillah terpenuhi apa yang menjadi yang kita butuhkan dalam memberikan pembuatan untuk keterangan. Jadi walaupun SK pengawas ad hoc hanya sampai bulan April ini, sejauh ini masih memungkinkan untuk melakukan koordinasi dengan teman-teman Panwascam Provinsi Gorontalo. Jadi artinya ini menunjukkan bahwa tanggung jawab tanggung jawab teman-teman di tingkat bawah itu sangat luar biasa, walaupun dengan sudah tinggal beberapa hari masa jabatannya masa kerjanya sudah berakhir, tetapi rasa tanggung jawab mereka terkait dengan tugas-tugas pengawasan yang mereka lakukan dan mereka memberikan informasi yang kita butuhkan, sehingga ini akan memberikan kualitas jawaban ataupun keterangan yang nantinya kita akan sampaikan di MK nanti terkait dengan pokok-pokok aduan yang disampaikan oleh peserta pemilu. Jadi dokumen yang disiapkan itu dari tingkat pengawas kelurahan desa, Panwascam, atau hanya di Panwascam saja, Bu Kordi? Jadi dokumen sebagai bukti itu kita melihat pokok aduannya seperti apa, pokok aduan dari peserta pemilu. Nah, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perihal pokok aduan itu yang kita menjadi dasar, menjadi bukti terlampir dalam melengkapi keterangan yang kita sampaikan nanti. Nah, alhamdulillah itu ada dan sehingga di Jakarta nanti itu kita lagi butuh ada review dari Bawaslu RI sehingga lebih menguatkan, memperkuat kualitas dari jawaban kita. Nah, ini dengan adanya Bawaslu sebagai pemberi keterangan di MK nanti, ini adalah sebagai gambaran bahwa Bawaslu itu apapun khususnya Bawaslu Provinsi Gorontalo itu adalah kita sudah melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan adanya kita menjawab, memberikan keterangan terkait dengan pokok aduan yang disampaikan oleh partai politik. Dan itu semua hasil dari hasil pengawasan. Ya. Untuk Provinsi Gorontalo sendiri, Bu Kordi, kira-kira tanggal berapa pelaksanaan sidang di MK?
Nah, jadi kita masih menunggu jadwal sidang khusus untuk Provinsi Gorontalo. Dan ini ada tahapan-tahapan jadwal yang sudah ditetapkan oleh MK. Nah, terkait dengan registrasi terhadap pokok aduan yang disampaikan oleh partai politik itu tanggal 3, tanggal 3 3 Mei. Mei. Nah, jadi kita setelah diregistrasi pokok aduan yang disampaikan oleh partai politik, nah kita menunggu jadwal untuk giliran Provinsi Gorontalo itu kapan. Nah, jadi kita sudah siap-siap. Di persiapannya sudah sedemikian rupa dengan Bawaslu RI, tinggal menunggu jadwal yang Iya, disampaikan oleh Mahkamah Mahkamah Konstitusi. Konstitusi ya. Sahabat Bawaslu, itulah perbincangan bersama dengan Bu Kordip selaku koordinator divisi penyelesaian sengketa. Terakhir Bu Kordip, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada teman-teman jajaran Bawaslu Kabupaten Kota sampai ke pengawas ad hoc yang alhamdulillah selama ini masih sifatnya dalam hal koordinasi, Ya, masih masih terpenuhi, misalnya sesuai kebutuhan-kebutuhan. kebutuhan apa yang diminta oleh teman-teman Bawaslu Kabupaten Kota maupun provinsi itu berkaitan dokumen ini masih terjalin dengan baik. Mungkin yang bisa disampaikan kepada teman-teman Bawaslu Kabupaten Kota bersama Panwascam. Ya, jadi terkait dengan teman-teman pengawas yang ada di tingkat bawah, baik dari TPS, terus dari Panwas desa, terus ada sampai di Panwas Kabupaten Kota, itu kami merasa berterima kasih terkait dengan pelaksanaan tugas mereka sebagai tanggung jawab mereka yang sudah menjadi pengawas pemilu dalam melakukan pengawasan tahapan dari awal sampai akhir terhadap pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024. Nah, ini kami sangat berterima kasih atas dedikasi teman-teman penyelenggara di tingkat bawah, sehingga ini menjadi gambaran bahwa pengawasan kita di Provinsi Gorontalo itu kita laksanakan dengan semaksimal mungkin. Baik, terima kasih. Terakhir Bu Kordip, closing statementnya untuk teman-teman sahabat Bawaslu di rumah. Ya, jadi untuk teman-teman sahabat Bawaslu, jadi kami dari Bawaslu Provinsi mewakili teman-teman dari penyelenggara dari tingkat TPS sampai di tingkat Provinsi Gorontalo, itu kami berharap kerjasama dari seluruh masyarakat Provinsi Gorontalo, sahabat-sahabat Bawaslu Provinsi Gorontalo untuk membantu kami dalam hal melakukan pengawasan dan sebagai langkah bentuk pencegahan terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang ada di masyarakat. Nah, ini tugas pengawasan itu sangat memerlukan kerjasama dari seluruh masyarakat, partisipasi seluruh masyarakat dalam melakukan pengawasan, dalam mengawal proses demokrasi yang ada di Provinsi Gorontalo. Karena kita melihat bahwa jumlah pengawas yang sangat terbatas, tidak seimbang dengan jumlah penduduk yang harus kita lakukan pengawasan, dan luas wilayah yang ada di Provinsi Gorontalo itu berbanding terbalik jumlah pengawas dengan wilayah yang harus diawasi. Nah, sehingganya ini kerjasama dan partisipasi dari seluruh masyarakat Provinsi Gorontalo itu sangat kami harapkan agar proses pelaksanaan pemilu maupun ke depan ini kita nanti akan ada pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Jadi kita mengharapkan kerjasama dari seluruh masyarakat Provinsi Gorontalo bisa melakukan pengawasan dan mengawal proses demokrasi di Provinsi Gorontalo itu dengan sebaik-baiknya. Selain Bu Kordip, siapa yang nanti akan memberikan keterangan di MK? Ya, jadi terkait person yang akan memberikan jawaban di MK nanti, itu kita saya dengan Pak Ketua itu sudah memetakan person-person yang akan memberikan keterangan di MK nanti. Nah, tentunya ini
dari 6 kabupaten kota yang ada di Provinsi Gorontalo, itu hanya 4 kabupaten ya yang ada gugatan di MK. MK. Nah, jadi Pak Ketua itu wilayahnya, Pak Ketua itu akan menyampaikan keterangan dari Provinsi Gorontalo dan juga Pohuwato. Nah, Pohuwato itu terkait dengan PKS, keterwakilan perempuan, karena itu lokusnya itu di Pohuwato, tetapi pokok gugatan itu ditujukan untuk Provinsi Gorontalo. Nah, kemudian Pak John Purba itu akan memberikan keterangan khusus wilayah Pohuwato, yang itu pokok aduannya itu disampaikan oleh PKB. Dan Bualemo itu adalah Pak Fajrin, dan kemudian saya di wilayah akan memberikan keterangan untuk wilayah Gorontalo Utara. Dan yang terakhir itu Pak Amin, itu adalah wilayah Kabupaten Gorontalo. Nah, jadi pembagian wilayah ini kita sudah bagikan sesuai dengan korwilnya masing-masing. Ya, sehingga ini kita ada terbagi rata untuk kita yang 5 orang. Ya. Yang memberikan keterangan nanti di. Iya. Ya, baik, terima kasih Bu Kordip sudah berkesempatan untuk bareng bersama saya dan sahabat Bawaslu di rumah. Itulah obrolan saya dengan pimpinan Bawaslu Provinsi Gorontalo terkait dengan persiapan Bawaslu Provinsi Gorontalo untuk memberikan keterangan ataupun jawaban di Mahkamah Konstitusi nanti. Sahabat Bawaslu, mungkin hanya demikian obrolan bareng pada kesempatan kali ini, dan ke depan kita akan bertemu kembali dalam agenda yang sama, obrolan bareng Bawaslu Provinsi Gorontalo dengan pimpinan Bawaslu Provinsi Gorontalo. Demikian, sekali lagi Ibu Kordip, kami ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.